Assalamualaikum. Halo guys, bareng Ara di sini. Buat pecinta Poco yang suka ngegame, upgrade Poco F7 dari seri sebelumnya tuh bener-bener nendang. Desainnya dibuat lebih kece nih. Framenya udah aluminium, bodi belakangnya kaca, dan ada juga varian Cyber Silver yang limited edition. Untuk varian memori, yang ditawarinnya juga gede banget loh. Ada RAM 12GB dan internal memori 512GB. Terus performanya doi ngandelin chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang menonjol banget di kelasnya. By the way, baterainya juga ditingkatin jadi 6500 mAh. Gak ketinggalan juga fast charging 90 Watt. Lewat pengujian aplikasi AnTuTu V10, skor performanya berhasil tembus di angka 1,8 jutaan poin. Ini berarti chipsetnya cukup setara sama Snapdragon 8 Gen ketiga. Oke, buat ngelihat seberapa galak performa HP ini, Bang Amar mau tes Poco F7 buat mainin sejumlah game kekinian guys. Mulai dari Mobile Legends, terus Genshin Impact, Delta Force, PUBG, sampai Modern Warship nih. Yuk Bang Amar, langsung aja kita mulai siksa si Poco F7 ini. Wah, bakal seru nih. Oke, sekarang kita buka game ML-nya. Loading gamenya lumayan cepet nih. Nah, sebelum main seru-seruan, di sini kita atur dulu grafisnya guys. Langsung aja grafisnya kita pentokin ke ultra, terus frame rate-nya super. Di sini kita mulai matchmaking. Buat karakternya Bang Amar milih Mia nih, karena emang Bang Amar bisanya pakai karakter itu. Impresi awal main ML di Poco F7, layarnya AMOLED 120Hz yang punya ketajaman yang oke banget. Terus sentuhan layarnya juga sangat responsif. Meskipun diajak keluar di tempat rame kayak gini, gameplaynya masih sangat stabil. Speaker stereo yang keluar juga menggelegar abis. Cocok banget deh buat mabar bareng temen. Oke, di sini Bang Amar masih coba nge-war di tempat rame dengan efek animasi yang beragam juga. Performanya masih aman banget, guys. Nice. Kita berhasil menangin gamenya meskipun masih cupu. Mantap lah ya. Nah, kalau untuk suhu HP-nya ini, Bang Amar ngerasain agak anget aja. Nggak sampai yang panas banget. By the way, untuk FPS rata-ratanya tadi di angka 85,6 FPS. Terus FPS maksimalnya di angka 91,0 FPS dan suhu maksimalnya di angka 37 derajat tuh. Kalau pas awal main kita start di baterai 100%, main 6 menit 25 detik, baterainya masih 100% juga guys. Buset, ini sih hemat banget ya baterainya. Lanjut ke game kedua yaitu Genshin Impact. Ini seperti yang kita tahu bersama, mainin game ini tuh perlu spek HP yang lumayan guys. Makanya, di sini Bang Amar coba uji performa Poco F7. Apakah doi performanya segarang yang dibilang netizen? Di sini Bang Amar mulai dari baterai 97% guys. Kita coba atur grafisnya ke medium 60 FPS dulu guys. Nah, di sini performanya masih kerasa enteng banget. Nggak sepadan sama chipsetnya yang gacor. Langsung aja dah, kita atur grafisnya jadi highest 60 FPS ya. Di sini, Bang Amar masih coba muter-muter dulu buat nyari musuh. Nah, selang beberapa menit, di sini Bang Amar berhasil ketemu sama naga biru buat battle sama dia. Sambil bertarung di atas langit dengan animasi yang cakep, gameplaynya masih kelihatan mulus, meskipun grafisnya udah tertinggi.
Kelar main Genshin Impact, performanya sebenarnya udah aman banget. Kalau untuk suhunya emang lumayan tinggi nih, yaitu di angka 43 derajat Celcius. Untuk FPS, rata-ratanya ada di angka 55,3 FPS. Dan untuk maksimalnya, doi tembus di angka 61,0 FPS. Sesekali ada frame drop, tapi nggak parah banget. Main sekitar 9 menitan, baterainya cuma berkurang 2% aja nih. Dari awalnya 97%, sekarang jadi 95%. Lanjut game ketiga ya guys, Delta Force nih. Ini game lumayan butuh spek yang oke juga, terutama buat yang ngincer FPS tinggi yang mulus kayak kulit bayi. Bang Amar mulai dari baterai 95% ya guys. Oke, sebelum mulai tempur, kita atur dulu nih grafisnya biar mantep. Kalau di setting grafis HD, frame rate-nya cuma mentok di ultimate nih. Nah, biar makin mulus, di sini kita atur aja grafisnya di smooth atau halus dengan frame rate 120 fps. Respon layarnya oke banget nih. Jadi rasanya kayak main di HP Sultan loh. Dan yang pasti, ukuran layar 6,84 inci dengan panel AMOLED 120 Hz ini bikin mata puas banget buat gaming ya guys. Di sini kita coba barbar aja ke tempat rame ya. Buset, performanya sih enak banget ini guys. Asli deh. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. By the way, di sini Bang Amar stop gamenya di 13 menitan aja ya. Dari yang awal main baterainya di angka 95%. Sekarang baterainya cuma berkurang 3% aja, yaitu di angka 92%. Untuk suhu emang lebih panas game ini ketimbang game ML. Di sini, suhu maksimalnya sampai 42 derajat Celcius guys. Beberapa kali sempet frame drop, tapi nggak sampai yang lag banget sih. Masih aman lah. Untuk rata-rata FPS-nya, dapat di angka 71,0 FPS. Kalau untuk FPS, maksimalnya ada di angka 91,0 FPS ya. Game MOBA udah, terus shooter udah, RPG juga udah. Sekarang Bang Amar nyoba game racing, yaitu Racing Master ya guys. Untuk baterai awalnya di sini dari 91%. Untuk volumenya paling maksimal nih. Kita coba atur grafisnya dulu. Untuk resolusi diatur ke standar motion blur high, 60 fps, dan grafisnya ultra high. Oke, langsung aja kita start gamenya nih guys. Wih, grafis gamenya ini hidup banget. Gameplay juga berjalan sangat mulus. Mantap nih. Suara speaker stereonya juga kedengeran sampai rumah tetangga. Menggelegar abis dah pokoknya. Karena baru bentar udah finish, Bang Amar coba main lagi deh. Tadi dia kurang puas. Di sini resolusinya dibuat jadi HD atau lebih berat. Dan untuk sharpeningnya, ini otomatis on biar visual makin hidup. Bisa lihat sendiri nih, meskipun resolusinya dinaikin jadi HD, FPS-nya tetap stabil di angka 60 FPS ya guys. Buset deh, performanya ngacir abis tuh. By the way, kalau lu naksir sama Poco F7 ini, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Nah, kelar main game sekitar 6 menitan. Baterai yang dari awalnya 91% cuma turun jadi 90%. Untuk FPS maksimalnya di sini tembus 61 FPS.
Kalau untuk suhunya, doi cuma 39,1 derajat. Nggak sepanas pas main Genshin Impact, guys. Lanjut game kelima, PUBG Mobile nih. Di sini, Bang Amar mulai baterainya di angka 88%. Oke, kita mulai matchmaking main solo yuk. Kayaknya di map Karakin Solo lagi sepi banget, guys. Nunggunya sekitar hampir 5 menit, tapi nggak masuk-masuk. Ya udah deh, kita ganti ke map Nusa aja coba ya, guys. Dan yep, Bang Amar berhasil masuk ke gamenya nih. Poco F7 ini Giro-nya udah hardware ya, guys. Jadi oke banget buat user Giro. Tapi kalau Bang Amar sendiri tuh mainnya nggak pakai giroskop. By the way, settingan grafis awalnya ini ada di HDR Extreme, guys. Oke, kita jajal dulu di grafis ini dulu. Meskipun grafisnya ajib banget, bisa dilihat gameplaynya tetap berjalan mulus nih. Mantul dah, karena pengen dapetin FPS lebih mulus. Di sini kita atur lagi, grafisnya jadi Smooth Ultra Extreme alias 120 FPS. Wih, langsung kelihatan lebih mulus banget, guys. Cocok banget deh buat main barbar. Suara tembakan dan step musuh juga berasa nyata, guys, karena speakernya udah stereo. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. Oke, musuhnya tinggal sisa dikit. Kita lanjut muter lagi nih. Dan yep, kita berhasil chicken dinner nih, guys. Tadi awalnya main dari baterai 88% ya. Bang Amar main sekitar 15 menitan, termasuk loading, baterainya cuma turun jadi 84%. Di settingan HDR Extreme, FPS rata-rata berada di angka 85,9 FPS. Nah, kalau mainnya di grafis Smooth Ultra Extreme, performanya itu lumayan stabil di angka 121,0 FPS. Mantap kan, guys? Buat lu yang suka game bola, nih Bang Amar sekarang jajal FC Mobile nih. Di sini kita mulai dari baterai di 84% ya, guys. Kita masuk ke pengaturan grafis dulu, guys. Di sini Bang Amar ngatur grafisnya ke ultra. Terus resolusinya tinggi dengan frame rate sangat tinggi. Ya, pokoknya rata kanan dah ya. Oke, kita langsung start gamenya, guys. Mantap nih, sentuhan layarnya sangat responsif, guys. Gameplay juga mulus abis, meskipun grafisnya rata kanan loh. Ya, pokoknya buat lu yang demen main game bola, main FC Mobile di Poco F7 udah puas banget, guys. Layarnya gede, kecerahannya tajam, dan suaranya nendang banget. Gak ada frame drop yang ganggu sama sekali loh. Lihat aja nih, Bang Amar enjoy banget mainnya. Udah kayak main pakai stick konsol. Kelar main sekitar 8 menitan, baterai dari awalnya 85%, sekarang turun jadi 82%. Untuk FPS rata-ratanya ada di 57,0 FPS, kalau untuk FPS maksimalnya tembus di 61,0 FPS ya. Nah, untuk game ini, Bang Amar ngerasain suhunya masih rada anget aja, yaitu di angka 39,1 derajat. Lanjut ke game ketujuh nih. Kita main Modern Warship. Di sini Bang Amar mulai dari baterai 81% ya, guys. Oke, kita langsung masuk ke pertempuran. Di sini Bang Amar atur grafisnya langsung ke rata kanan, guys. Yuk, sikat. Semua detail kapal, tembakan, ledakan, sampai efek air lautnya tuh cakep banget. Pokoknya tuh anti lag-lag club dah. Sensasi main Modern Warship di Poco F7 ini tuh kayak lagi ngendalin kapal perang beneran. Apalagi kalau lagi adu taktik 1 lawan 1 nih. Seru banget deh.
Suara ledakan meriamnya tuh kedengeran nendang banget guys. Ini gara-gara Poco F7 pakai speaker stereo. Gokil dah. Pokoknya, kalau lu naksir sama Poco F7, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Dan yap, Bang Amar berhasil menangin pertempuran. Untuk baterai dari awalnya 81%, main sekitar 4 menitan, cuma turun jadi 80% aja nih. Mantap kan? Bang Amar ngerasain suhu di bodi belakangnya cukup anget guys. Di sini, angkanya ada di 40 derajat Celcius. Kalau FPS, rata-ratanya ada di angka 92,6 FPS. Nah, untuk FPS maksimalnya bisa tembus 121,0 FPS tuh. Lancar kan? Oke, setelah Bang Amar kelar mainin 7 game seru tadi, Poco F7 bisa ngasih performa gaming yang muasin abis. Bang Amar mulai main game dari baterai 100% dalam total waktu 1 jam lebih dikit. Baterainya cuma turun jadi 80%. Gokil dah. Tapi nih, di samping performanya yang galak itu, Poco F7 masih punya permasalahan di sektor suhunya. Menurut Ara sih, ini karena kurangnya optimalisasi suhu di bagian software guys. Ya, semoga aja kedepannya pihak Poco ngasih update di sektor tersebut. Kalau untuk fitur bypass charging yang absen, mungkin gak jadi masalah besar juga guys. Mengingat baterainya udah gede banget, dan kalau baterainya habis, tinggal lu cas aja dengan fast charging 90 watt. Tapi overall, untuk harga sekitar 6 juta, Poco F7 udah ngasih banyak kelebihan guys, mulai dari bodinya yang lebih premium, baterainya yang ningkat jadi 6500 mAh, dan tentunya chipset yang udah pakai Snapdragon 8 S Gen keempat, mantap tuh. Nah, buat spek singkat dari si Poco F7, ada di tayangan berikut ya guys. Intinya nih guys, Poco F7 jadi flagship killer yang performanya beneran gila. Lu bisa libas berbagai game berat masa kini dan masa depan dah. Mantap kan? Jadi, tunggu apa lagi? Buruan deh, sikat Poco F7 sebelum stoknya goib. Link pembeliannya Ara taro di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!